Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, jadi apa sih itu hidrokarbon? Nah, hidrokarbon terdiri dari kata hidrogen dan karbon. Jadi hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan karbon. Nah, di sini untuk hidrogen sendiri dibagi menjadi dua. Ada rantai terbuka dan rantai tertutup. Kemudian untuk rantai terbuka sendiri kita sebut sebagai alifatik, sementara untuk yang rantai tertutup ada alisiklis dan aromatik. Nah, baik ketiganya alifatik, alisiklik maupun aromatik merupakan hidrokarbon jenuh. Bisa dikategorikan hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, jadi untuk yang hidrokarbon jenuh itu yang rantainya itu ikatannya semuanya tunggal, sementara hidrokarbon tak jenuh itu ada yang berikatan rangkap. Nah, kemudian untuk hidrokarbon alifatik sendiri dibagi tiga, ada alkana dengan rumus umum CnH2n+2. Di sini ikatan antara atom C-nya kovalen tunggal. Nah, kemudian untuk alkena rumus umumnya adalah CnH2n, ini memiliki ikatan kovalen rangkap 2, sementara untuk alkuna CnH2n-2 ini memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Nah, kemudian untuk alkana, di sini adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan rantai karbonnya tunggal. Nah, kemudian untuk rumus umumnya adalah CnH2n+2. Kemudian nanti kita akan mengenal adanya deret homolog alkana, jadi senyawa-senyawa yang memiliki rumus umum sama. Nah, jadi yang tergolong deret homolog alkana ada CH4 yaitu metana, kemudian C2H6 etana, C3H6 propana, C4H10 butana, C5H. Nah, kita tinggal menghitung berapa jumlah H-nya. Nah, berarti kalau kita menerapkan rumus ini dari rumus umumnya, maka CnH2n+2. Kalau C-nya 5, maka H-nya adalah 2 dikali 5 ditambah 2. Berarti H-nya jumlahnya adalah 12. Kemudian kalau C-nya 6, maka hanya 14. Nah, kemudian kalau C-nya 7 berarti hanya 16, C-nya 8 hanya 18, C-nya 9 hanya 20, dan ketika C-nya 10 hanya 22. Jadi untuk C5H12 namanya adalah pentana, C6H14 heksana, C7H16 heptana, C8H18 oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 adalah detana. Nah, di sini jadi untuk senyawa alkana itu bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah metana. Di sini metana itu sumber senyawanya dari rayap. Nah, ini rayap sendiri itu menghasilkan sekitar 170 juta ton senyawa metana untuk setiap tahunnya. Nah, ini asalnya dari mana sih metananya? Yaitu dari selulosa kayu yang dicerna oleh mikroorganisme pada rayap menjadi metana, karbon dioksida, dan senyawa lainnya. Jadi dari selulosa yang terkandung pada kayu. Kemudian pada proses pengolahan limbah dan gas alam. Nah, kemudian untuk tata nama senyawa, ini ada aturan yang ditetapkan oleh UPAC. Jadi untuk rantai lurus kita berikan nama N-alkana. N ini adalah normal alkana. Sedangkan untuk rantai bercabang, ini ada tahapannya untuk penamaannya. Yang pertama kita memilih dulu rantai induknya. Rantai induk itu yang seperti apa? Jadi yang memiliki jumlah atom C terbanyak dan terpanjang dan jumlah cabang terbanyak. Nah, kemudian untuk penomoran kita usahakan agar cabang memiliki nomor terkecil. Nah, kemudian jika terdapat lebih dari satu cabang yang sama, maka kita berlakukan awalan. Nah, jadi kalau dua cabang yang sama berarti kita berikan awalan di, kemudian kalau 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 deka. Nah, untuk tata namanya sendiri, ini nomor cabang, kemudian nama cabang, dan kemudian nama rantai induknya. Nah, kemudian alkil. Alkil itu adalah cabang. Nah, di sini alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Nah, jadi kalau misalnya metana CH4 kehilangan satu atom H, maka
menjadi gugus alkil, namanya adalah metil. Kemudian ada etil, propil, kemudian isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, tersier butil, amil, dan sebagainya. Nah, kemudian diberikan suatu contoh kasus. Nah, kita disuruh untuk menentukan namanya. Nah, mulai dari yang senyawa pertama. Nah, kita lihat saja di sini jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 atom C. Nah, ini untuk rantainya sendiri merupakan rantai lurus. Berarti untuk tata namanya atau penamaan dari senyawa ini adalah, jadi kita awali dengan kata normal karena rantainya lurus, kemudian nama alkananya karena terdiri dari 5 atom C, maka kita sebut sebagai pentana. Jadi nama senyawanya adalah normal pentana. Kemudian untuk senyawa yang kedua, nah berarti kita tentukan dulu rantai induknya. Tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya, yang dimaksudkan dengan rantai induk itu adalah rantai atom karbon yang memiliki atom C terbanyak dan jumlah cabang yang terbanyak. Nah, kita hitung dulu untuk penentuan rantai induknya. Misalnya kita tarik garis lurus di sini, maka jumlah atom C-nya 5. Kemudian kalau kita kita belok ke bawah, maka jumlah atom C-nya hanya 3. Kemudian kalau dari sini sampai ke CH3 yang ada di tengah, berarti jumlah C-nya hanya 4. Nah, berarti yang terbanyak adalah 5. Maka kita tandai dulu untuk rantai induknya. Nah, kemudian kita berikan penomoran. Nah, usahakan agar cabang itu memiliki nomor terkecil. Berarti apakah dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan? Kalau dari sebelah kiri maka cabangnya dapat nomor 2 dan 3. Sementara kalau dari sebelah kanan maka cabangnya dapat nomor 3 dan 4. Nah, ini berarti dari sebelah kiri, maka kita berikan nomor untuk atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti untuk cabangnya di sini memiliki nomor atom terikat pada C nomor 2 dan 3. Nah, berarti untuk tata nama senyawanya di sini nomor cabang dulu berarti 2,3. Kemudian nama cabangnya CH3 tadi namanya adalah metil ya. Karena jumlah cabangnya ada 2, berarti kita berikan awalan D. Nah, jadi 2,3 dimetil, kemudian rantai induknya 5 atom C berarti pentana. Nah, selanjutnya untuk yang senyawa yang ketiga dengan rumus bangun seperti ini, sama seperti sebelumnya, kita tentukan dulu rantai induknya. Nah, jadi di sini kita hitung kalau lurus berarti jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau kita perhatikan yang terpanjang itu yang lurus ini ya. Kalau belok pun juga jumlah atom C-nya sedikit. Nah, jadi langsung saja kita tandai untuk rantai induknya. Nah, kemudian kita berikan penomoran. Nah, ini yang paling dekat dengan cabang dari sebelah kiri ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, jadi di sini ada 3 cabang metil, metil, metil. Nah, ada 3 metil ya di nomor 3, 5, dan 5. Maka untuk nama senyawa ini adalah 3,5,5. Jangan lupa berikan awalan karena jumlah metilnya lebih dari 1 berarti trimetil. Kemudian nama rantai induknya karena terdiri dari 8 atom C, maka kita berikan nama oktana. Nah, kemudian untuk pelatihannya tuliskan nama senyawa berikut. Nah, berarti sama seperti sebelumnya, langkah awalnya karena ini rantainya bercabang ya, jadi kita tentukan dulu rantai induknya. Misalnya dari sini berarti jumlah atom C-nya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ke sini 4. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah atom C-nya lebih banyak, maka kita belok ke bawah. Nah, kemudian penomorannya dari sebelah mana? Apakah dari atas atau bawah?
kita lihat yang paling dekat dengan cabang. Kalau dari atas berarti cabang akan terikat pada C nomor 3, 1, 2, 3. Sementara kalau dari bawah penomorannya, maka cabangnya ini terikat pada C nomor 4. Berarti untuk penomorannya dari sebelah atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka untuk nama dari senyawa A adalah 3 metil, kemudian rantai induknya terdiri dari 6 atom C, berarti adalah heksana. Nah, selanjutnya untuk yang soal B. Nah, berarti kita lihat dulu. Ini kita tentukan rantai induknya, kalau dari sebelah sini belok ke bawah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini jumlah atom C-nya 6, tetapi cabangnya hanya 1 ya. Jadi satu ini. Kemudian kalau kita dari sini atas belok ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6, tetapi cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ya. Cabangnya ada 1, 2, 3. Kemudian kalau misalnya dari sini ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata yang terpanjang adalah 7 ya tadi ya. Nah, berarti kita tandai terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk penomorannya dari bawah ya, yang paling dekat dengan cabang ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada cabang metil, dan etil. Nah, kita lihat abjadnya terlebih dahulu. M dengan E duluan E. Berarti kita berikan nama untuk etilnya terlebih dahulu. Berarti etil terletak di C nomor 4, berarti 4. Etil. Ini untuk yang jawaban B ya. 4 etil. Kemudian metilnya di nomor 2 dan 3. 2,3 dimetil. Kemudian rantai induknya terdiri dari 7 atom C, berarti adalah heptana. Nah, selanjutnya untuk yang soal C. Nah, ini coba kita tarik yang garis lurus. Jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Nah, saya rasa yang terpanjang memang yang ini ya. Jadi langsung saja. Nah, ini penomorannya dari mana? Yang paling dekat dengan ujung, dengan cabang dari ujung kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini ada cabang metil, kemudian etil ya. Nah, sama seperti sebelumnya, berarti abjadnya duluan etil. Etilnya ada di C nomor 5, maka namanya adalah 5 etil. Kemudian metilnya ada di C nomor 2 dan 4, kemudian 6. Maka 5 etil 2,4,6 trimetil. Nah, jadi ini untuk penamaannya adalah 5 etil 2,4,6 trimetil. Kemudian rantai induknya ada 8 ya, berarti adalah oktana. Nah, kemudian untuk minyak bumi sendiri, komponen utamanya di sini adalah alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Nah, untuk pemisahan minyak bumi, fraksi minyak bumi ini menggunakan prinsip dari destilasi bertingkat. Nah, jadi fraksi minyak itu didesulfurisasi, artinya dihilangkan kandungan belerangnya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Jadi untuk menghilangkan bau tidak enak pada minyak bumi. Nah, kemudian
minyak bumi sendiri itu ketika dibakar itu akan menghasilkan gas SO2 yang bisa atau dapat memicu peningkatan pencemaran udara. Nah, jadi untuk prosesnya sendiri kita lihat di sini ada destilasi bertingkat. Jadi di sini untuk minyak mentahnya, minyak bumi mentah itu nanti dipanaskan. Kemudian sebagian komponennya itu akan mulai menguap, kemudian dia akan masuk ke dalam kolom fraksionasi. Nah, kemudian di kolom fraksionasi dia akan mengalami proses pengembunan sehingga nanti keluar sebagai produk. Nah, ini yang paling atas berarti yang memiliki titik didih paling rendah, dan semakin ke bawah titik didihnya semakin tinggi. Nah, ini ada beberapa produk dari hasil destilasi bertingkat minyak bumi. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada gas alam, petroleum ether, ada gasolin, ada nafta, ada kerosin atau minyak tanah, aftur, solar, pelumas, parafin, dan aspal. Yang masing-masing ini jumlah penyusun C-nya itu beda. Misalnya untuk gas alam dia mengandung senyawa dengan jumlah atom C-nya 1 sampai dengan C-nya 4. Nah, dan seterusnya. Kemudian untuk bensin sendiri, jadi komponen utama dari bensin adalah isooktana dan normal heptana. Di sini untuk kualitas bensin itu kita lihat dari bilangan oktannya. Jadi bilangan oktan itu menunjukkan kemampuan bahan bakar dalam mengatasi ketukan atau knocking saat terbakar di dalam mesin. Nah, semakin tinggi bilangan oktan atau nilai oktannya, maka semakin tinggi pula kualitas bensin. Nah, jadi bensin hasil proses destilasi itu memiliki bilangan oktan yang rendah sehingga perlu kita tambahkan zat aditif itu untuk mencegah terjadinya knocking ya tadi ya, ketukan ketika proses pembakaran pada mesin. Nah, jadi di sini untuk zat aditifnya ada beberapa. Yang pertama ada TEL, tetraethylit. Nah, ini rumusnya adalah PbC2H5 4 kali. Nah, ini digunakan dalam bentuk campuran yaitu ethylfluid sekitar 65% TEL dan 25%-nya adalah 1,2 dibromoetana, sedangkan 10%-nya adalah 1,2 dikloroetana. Nah, kemudian adanya unsur Br dan Cl mencegah oksida timbal menempel pada mesin. Nah, ini karena membentuk timbal bromida atau PbBr2 yang mudah menguap. Akan tetapi, timbal yang keluar bersama asap kendaraan bermotor lewat knalpot ini bisa memicu terjadinya polusi ya. Jadi polusi yang menyebabkan partikel-partikel Pb itu juga bisa membahayakan manusia. Kemudian benzena, etanol. Nah, ini etanol untuk campuran bensin dengan etanol dengan kadar 9:1 itu kita sebut sebagai gasohol. Nah, kemudian ada tersier butil alkohol C4H9OH dan MTBE. Nah, ini MTBE ini digunakan untuk ini ya. Karena penggunaan TL tadi dia bisa menghasilkan partikulat Pb yang sangat berbahaya, maka digantilah dengan MTBE yaitu metil tersier butil ether atau C5H12O. Nah, jadi untuk dampaknya sendiri seperti apa sih? Nah, jadi untuk penggunaan TEL sendiri, TEL mengandung Pb yang terbakar dan akan keluar bersama asap kendaraan bermotor melalui knalpot. Nah, senyawa timbal merupakan racun dengan ambang batas kecil. Jadi pada konsentrasi yang sangat kecil sekali itu dapat berakibat fatal bagi kesehatan manusia. Nah, gejala keracunan bagi keracunan Pb ya pada tubuh manusia itu biasanya ditandai dengan tidak aktifnya pertumbuhan beberapa enzim dalam tubuh, kemudian berat badannya berkurang, perkembangan sistem syaraf lambat, selera makan hilang, cepat lelah, dan iritasi saluran pernafasan. Nah, jadi kalau seandainya asupan oksigen yang ada di mesin itu kurang, maka proses pembakaran bensin, dalam hal ini adalah hidrokarbon, itu menjadi tidak sempurna. Nah, jadi untuk reaksinya, kalau pada pembakaran sempurna hidrokarbon itu
CXHY plus O2 akan menghasilkan CO2 dan H2O. Tetapi pada proses pembakaran tidak sempurna itu ada hasil sampingannya, yaitu yang pertama ada karbon yang kita lihat sebagai jelaga, jadi asalnya berwarna hitam. Kemudian juga gas karbon monoksida atau CO. Nah, jadi untuk karbon atau arang berupa asap hitam yang mengganggu pernafasan. Nah, kemudian untuk dampaknya seperti apa sih? Mulai dari gas karbon monoksida terlebih dahulu. Jadi ini merupakan gas yang beracun, tidak berbau, tidak berasap, tetapi dapat mematikan. Nah, jadi gas CO itu dia terikat kuat pada hemoglobin manusia. Daya ikatnya itu 200 kali lebih kuat dibandingkan hemoglobin mengikat oksigen, padahal tubuh kita itu membutuhkan asupan oksigen setiap saat. Bayangkan ketika udara yang kita hirup itu dia bercampur dengan karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor, maka akan terjadi persaingan apakah hemoglobin akan mengikat oksigen atau mengikat CO. Nah, bayangkan ketika sama-sama masuk, kemudian karena daya ikatnya lebih kuat karbon monoksida, maka bisa dibayangkan bagaimana dengan tubuh kita. Tubuh kita akan kekurangan oksigen. Padahal yang perlu kalian ketahui, jika otak itu tidak mendapatkan asupan oksigen dalam beberapa detik saja, itu bisa menyebabkan bahaya yang fatal. Nah, apalagi kemudian dalam waktu jangka yang lama. Nah, maka akan terjadi kematian secara mendadak. Nah, jadi jika CO yang terikat terlalu banyak, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga mempengaruhi proses metabolisme sel. Nah, kadar CO yang diperbolehkan itu kurang dari 100 ppm atau sekitar 0,01%. Nah, jadi udara dengan kadar CO 100 ppm itu bisa menyebabkan gejala seperti sakit kepala dan cepat lelah. Kemudian sekitar 750 ppm itu dapat menyebabkan kematian mendadak. Nah, kemudian untuk gas karbon dioksida, nah ini dampaknya adalah dapat menyebabkan perubahan komposisi kimia lapisan udara, kemudian dapat menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca atau Treehouse effect yang menyebabkan ini kontribusinya terhadap global warming, peningkatan suhu bumi. Nah, kemudian untuk gas SO2, adanya belerang dalam minyak bumi itu ketika proses pembakaran kan dapat menghasilkan SO2 ya. Jadi reaksinya bisa kita lihat di sini, sulfur ditambah oksigen menjadi SO2. Kemudian untuk gas SO2 sendiri ini merupakan oksida asam yang dapat merusak zat hijau daun atau klorofil. Nah, kemudian kalau gas SO2 dan NOx ini bereaksi dengan air hujan dapat menyebabkan terjadinya hujan asam yang dapat berdampak buruk, yaitu meningkatkan derajat keasaman tanah dan air. Jadi nanti mungkin misalnya ada tumbuhan ditanam di sekitar situ, kemudian terjadi hujan asam, kalian bisa bayangkan ketika derajat keasaman tanah itu tidak sesuai dengan yang diperlukan tumbuhan, kan tumbuhannya juga akan mati dan sebagainya. Kemudian untuk gas NO, di sini gas NO merupakan gas tidak berwarna dan pada konsentrasi tinggi dapat menimbulkan keracunan. Nah, ini terjadi karena nitrogen ikut terbakar dengan oksigen pada suhu tinggi. Nah, untuk reaksinya adalah nitrogen N2 ditambah oksigen O2 menjadi 2NO. Nah, jika kontak dengan udara, gas NO itu dapat membentuk gas NO2. Nah, jadi reaksinya 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Nah, kemudian untuk gas NO2 di sini merupakan gas beracun berwarna merah coklat, berbau seperti asam nitrat yang sangat menyengat dan merangsang. Jadi bisa kita lihat misalnya di langit itu tiba-tiba warnanya berubah menjadi kemerahan atau kecoklatan, berarti merupakan pertanda bahwa gas NO2 itu yang ada di atmosfer itu terlalu banyak. Nah, jadi untuk keberadaan gas NO2 lebih dari 1 ppm itu dapat menyebabkan terbentuknya zat yang karsinogenik, zat yang dapat menyebabkan terjadinya kanker, memicu kanker. Nah, jika menghirup gas NO2 dalam kadar 20 ppm dapat menyebabkan kematian.
Nah, untuk sebagai pencegahan, maka pada bagian pembuangan asap di pabrik atau motor kita tambahkan katalis logam nikel sebagai konverter. Jadi untuk mengubah asap-asap yang dihasilkan pada proses industri maupun pada proses pembakaran hidrokarbon ya pada motor. Nah, untuk prinsip kerjanya adalah untuk konverter ini adalah mengubah gas buang yang mencemari menjadi gas yang tidak berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Nah, jadi untuk reaksinya NO2 itu diubah menjadi nitrogen dan oksigen kembali. Nah, jadi ini adalah catalytic converter. Komponen yang ada pada sepeda motor bisa kita lihat di sini. Jadi catalytic converternya itu yang saya lingkari ya. Jadi di sini untuk catalytic converter itu fungsinya untuk mengurangi emisi gas buang pada knalpot. Di sini untuk mengurangi racun, jadi harus mereaksikan emisi gas CO dengan gas NO dan gas NO2 dengan hidrokarbon sehingga membentuk senyawa lain yang lebih ramah lingkungan. Nah, tetapi reaksi ini, konversi ini ya, mereaksikan antara CO dengan NO kemudian NO2 dengan hidrokarbon ini hanya dapat berlangsung pada suhu yang sangat tinggi. Nah, pada suhu yang sangat tinggi, mesin itu tidak mampu bekerja secara efektif sehingga butuh suatu katalis untuk mempercepat reaksi pada suhu rendah sehingga diperlukan adanya catalytic converter. Nah, mungkin itu saja, semoga bermanfaat untuk materinya.